Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Kali ini saya akan mengulas sebuah bor yang banyak diingin-inginkan oleh banyak orang. Bor dari Milwaukee ini M18 karena pakai baterai 18 volt. Dan ini bor yang memang mantep banget sih. Wajar kalau banyak orang yang ingin memiliki bor ini, karena dipegang gini aja itu udah udah mantep banget deh pokoknya. Dan ini bornya berat ya, kerasa banget. Semua materialnya ini premium, bukan bor ecek-ecek gitu. Untuk fitur pada bor ini sebetulnya fiturnya standar sih untuk bor-bor cordless pada umumnya. Bor ini udah dilengkapi hammer ya, jadi bisa untuk ngebor tembok atau beton, dan ada pengaturan torsi sampai 14. Jadi perbedaan bor premium itu sama bor-bor generik, pengaturan pindahan mode itu hanya pada satu sini saja tuh, hanya di perpindahan torsi. Nanti ketika kita putar mentok ke kiri langsung ke mode hammer atau mode untuk bor beton. Kalau bor generik kan biasanya ada pengaturannya tersendiri gitu ya. Jadi lebih enak kayak gini sih ya. Memang mantep banget, saya nggak bisa komen banyak sih, mau ngomenin apa coba. Ini udah udah nggak usah di ini itu ya, emang udah enak banget dipakainya. Bor ini memang berat banget, kita coba timbang beratnya berapa itu. Ini dengan baterai 3Ah. Mana tulisan 3Ah? Ya. Baterai 3Ah bobotnya itu sampai segini cuy. Sampai 2 kilo lebih tuh. Mantap ya. Sedangkan untuk RPM-nya sendiri di speed 1 kita cek 520 RPM. Kita coba di speed 2. Di 1800 RPM. Ini dalam kondisi baterainya penuh ya. Penuh tuh. Bentar. Penuh seperti ini. Di video ini saya nggak akan nyoba bor Milwaukee ini untuk ngebor tembok atau ngebor kayu. Saya akan pakai untuk ngebor bar besi dengan ketebalan 8 cm. Kita cek. Nih, 8,5 cm ya tepatnya. Saya akan bor menggunakan Hulso 3 jenis nanti. Ukuran 25, 20 sama 16. Ceritanya saya mau bikin itu kelengkapan untuk uji torsi impact wrench, impact drill, impact driver. Ini bautnya kayak gini ya. Ini ukurannya M24 ini, tapi nanti saya bornya pakai mata bor M25. Adanya ini soalnya. Jadi ini adalah baut baja dengan grid kekuatan 12,9. Ini rekomendasi dari Om Ayi dari abang-abangan. Kemarin saya konsultasi sama beliau, disuruh beli baut baja dengan kekuatan 12,9. Jadi ini yang paling keras yang ada di Indonesia dengan ukuran segini maksudnya. Kata beliau sih ini kuat sampai 1500 Nm. Jadi ya sudah sangat cukup sekali untuk kebutuhan saya sih sebagai pemula nanti buat ngecek-ngecek torsi. Oke, langsung kita coba aja buat ngebor besi ini. Apakah ini mampu atau tidak? Kalau mampu sih insya Allah mampu ya, tapi nyaman atau tidak gitu dipakai. Yuk kita lihat. Step pertama yang saya lakukan adalah memberikan minyak pelumas di titik yang sebelumnya telah saya center punch tadi. Ini saya BTW videonya ini akan cukup lama proses pengeborannya karena saya ingin memperlihatkan ke teman-teman. Oh ya, BTW untuk set torsinya di mode drilling ya. Video ini tidak saya percepat, juga tidak begitu saya cut. Nanti bagian yang saya potong-potong hanya di bagian saat saya memberikan minyak pelumas di bagian yang saya bor. Ini pun ternyata kemarin saya konsultasi sama Om Ayi dari channel abang-abangan. Beliau bilang sebetulnya kalau ngebor besi apalagi dengan ketebalan 8 mili seperti ini, untuk pendinginnya atau pelumasnya itu jangan pakai minyak, tapi lebih baik pakai air aja. Tapi walaupun sebenarnya airnya dicampur dengan suatu bahan kimia yang memang khusus untuk mendinginkan proses pengeboran besi tebal seperti ini, kalau nggak punya air biasa pun nggak masalah gitu. Jadi ya saya kurang tepat sih pengeboran ini, tapi nggak masalah. Yang penting
ini nanti bisa sampai selesai gitu sudah syukur ya. Ya gimana ya, saya butuh ngebor ini. Besi ini kan saya gunakan nanti untuk pengetesan torsi. Untuk bautnya ukurnya gede tuh, diameternya 24 mili, tapi saya pakai mata bor ukuran 1 inch atau 25 mili. Kalau saya mengeborkan besi ini dengan diameter seperti ini, diameter 25 mili ini ke tukang bubut, ternyata satu lubangnya itu mahal banget. Kemarin ada yang bilang itu sampai 200.000, 150.000 per lubang, padahal saya mau bikin 6 lubang. Jadi 6 lubang itu nanti bisa habis 1,2 juta kan, sayang juga duitnya ya. Lebih baik mendingan saya beliin mata holso seperti ini, toh juga murah, satunya hanya 30 ribuan. Walaupun katakan saja satu holso itu bisa digunakan cuma untuk 1-2 lubang aja. Itu kalau kita hitung-hitung memang jauh lebih murah lah daripada kita ngeborkan ke tukang bubut yang satu lubangnya itu bisa 150 ribu. Sayang lah ya duitnya. Toh ini pun kalau kita ngebornya dengan speed 1 ya, speed rendah, itu seharusnya mata TCT-nya juga jauh lebih awet karena dia nggak ada hentakan, nggak maksa gitu ngebornya, pelan-pelan santai, tapi yang jelas pasti kecepatannya. Apalagi kalau kita ngebornya pakai mesin bor duduk ya, bor duduk itu kan kecepatannya justru jauh lebih rendah daripada mesin bor tangan seperti ini. Yang jelas kalau bor duduk itu kecepatannya rendah tapi torsinya gede. Itu biasanya untuk ngebor besi dengan diameter yang lebar dengan tingkat kekerasan yang cukup lumayan, memang caranya seperti itu. Hanya saja saat pembuatan video ini saya belum punya bor duduk, dan memang video ini kan untuk pengetesan mesin Milwaukee M18 kan, mesin bor Milwaukee M18. Jadinya ya saya harus pakai mesin bor Milwaukee ini. Saya juga penasaran gitu, bor premium sekelas Milwaukee ini kira-kira buat ngebor besi itu kuat atau enggak gitu kan. Dan tentu saja bisa teman-teman lihat pada video ini, walaupun belum selesai, itu jauh lebih kuat. Oh ya, BTW ini saya putar balik ya, saya balik itu untuk besi platnya karena udah agak ngos-ngosan itu setelah dapat setengah. Mungkin oh ya, BTW ini di speed 1 ya untuk mesin Milwaukee-nya, untuk mesin bor Milwaukee M18-nya. Jadi nanti di video ini saya buat 2 lubang. Yang satu kecepatan 1, yang berikutnya di kecepatan 2. Memang untuk kecepatan 2 jauh lebih kuat, tapi nanti ada efek sampingnya teman-teman. Efek sampingnya apa? Bisa kita tunggu dulu nanti sampai pengeboran yang pada kecepatan 1 ini selesai. Oh iya, pengalaman saya atau yang saya rasakan saat ngebor menggunakan mesin bor Milwaukee M18 ini untuk ngebor besi dengan ketebalan lebih dari 8 mili, hampir 9 mili, itu sebetulnya enak-enak aja sih ya. Nah, ini udah selesai nih. Hasilnya mantap. Oh, walaupun pakai mata bor yang murah, tapi karena mesin bornya powerful jadi ya enak aja gitu nih hasilnya. Lubangnya gede banget ya, 1 mili. Terus ini saya skip aja ya. Ini diameternya M20, tapi mata bornya sompal nih karena saya pakai kecepatan 2, speed 2 nih. TCT-nya rompal semua dan ini udah nggak bisa dipakai. Yang masih bisa dipakai ya mata bor yang tengahnya itu, yang senternya itu. Hancur deh kayak gini. Bisa teman-teman lihat sendiri tuh kayak gitu. Gokil sih, gak apa-apa sih. Mata bor 30.000 ini itu udah menyelesaikan 1 lubang, hampir 2 lubang ya. Ini yang lubang satunya lagi sebetulnya udah sedikit banget, masih tinggal 2 mili mungkin. Ini udah kelihatan udah bolong gitu, tapi karena CT-nya rusak ya gak bisa lagi. Ini akhirnya tadi dengan berbagai cara saya palu, saya gerinda gitu, alhamdulillah masih bisa bolong. Dan ini saya mendapatkan 4 lubang di besi dengan ketebalan 8 mili pakai mata bor harga 30 ribuan. Kan, tapi mesin bornya powerful ya, dari Milwaukee M18 gitu secara. Ini mantap banget. Saya pasangkan begini, nanti bagian belakangnya saya las ya. Hasilnya seperti ini nih, mantap pokoknya. Nah, ini hasil akhirnya. Udah saya potong, saya pendekin. Soalnya kalau nggak dipotong nanti shocknya nggak bisa muter itu, nggak bisa memutar bautnya. Intinya enak lah kita ngebor pakai mesin bor premium tuh enak banget. Yang jelas yang perlu diimbangi adalah mata bornya juga harusnya premium.
Tapi kalau saya sih nggak masalah ya. Kelas menengah pun sebetulnya udah cukup. Yang penting sudah bisa memenuhi kebutuhan. Oke teman-teman, seperti itu kira-kira hasilnya. Dan mesin bor Milwaukee M18 ini tentu saja lebih dari mampu untuk ngebor besi dengan ketebalan lebih dari 8 mili. Yang nggak mampu itu adalah mata bornya atau holso ini. Seperti yang teman-teman lihat tadi, pas ngebor di diameter 20 mili, ini langsung rompal ini TCT-nya. Ya wajar sih ya, mungkin karena mata bor holso harga 30 ribuan, apa juga yang mau diharapin. Nah terus tadi pas mau ngebor yang ukuran M16 itu malah patah itu mata bor asnya yang tengah. Dan ini pun masih tertinggal di sini. Gokil sih, tapi nggak apa-apa lah, yang penting alhamdulillah 4 lubang terselesaikan. Oh iya, btw ini tadi udah saya las sekalian ya. Ini untuk keperluan menguji torsi nanti untuk tes impact wrench atau impact driver. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya teman-teman. Insyaallah kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.